Indonesia tentang surat dinas. Perkenalkan, nama saya Afrilia Livia Isabella Pirasa, NIM 210611020676 dari kelas 1B10. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan jenis surat dinas. Kita masuk dalam pengantar. Surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ketiga, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Dalam bab ini, bahasa surat dinas ditekankan dengan lebih banyak memperlihatkan contoh kesalahan disertai pembakuannya. Sekiranya ada uraian yang teoretik, hal itu merupakan pengantar saja. Praktik berbahasa surat dinas menjadi hal yang paling penting sehingga dalam perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi contoh-contoh surat dinas yang ditemukan mereka di lapangan. Kita masuk pada bagian B, bahasa surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pada umumnya, surat terdiri atas: pertama, kepala atau kop surat; kedua, tanggal surat; ketiga, nomor surat; keempat, lampiran; kelima, hal atau perihal; keenam, alamat tujuan; ketujuh, sifat surat; kedelapan, salam pembuka; kesembilan, alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup; kesepuluh, salam penutup; kesebelas, nama penanda tangan surat; ke-12, tanda tangan, inisial, logo atau lambang, NIP atau NIK. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang cendekia dan berwibawa. Kita masuk pada bagian pertama, kalimat pembuka surat. Salah satu hal penting dalam surat yaitu kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Untuk menyampaikan hal itu, penulis surat dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kalimat pembuka surat harus perlu dicermatkan. Kalimat yang digunakan dalam surat dinas hendaknya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Selain itu, kalimat yang digunakan tidak perlu berbelit-belit. Kemudian yang kedua, kalimat penutup surat. Surat merupakan sarana komunikasi tulis. Agar dapat dipahami oleh pembacanya, dalam penulisan surat atau surat resmi, penulis perlu mempertimbangkan faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat, kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat, serta keserasian atap. Walaupun demikian, faktor kelaziman juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bagian isi surat selalu terdiri atas bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian penutup surat dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Hingga saat ini masih terdapat kalimat pada bagian penutup surat resmi sebagai berikut. Pertama, demikian agar saudara maklum adanya. Kedua, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketiga, demikian atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.
Pada bagian C, jenis surat. Jenis surat terdiri dari pertama, nota dinas, kedua, memo, ketiga, surat pengantar, keempat, surat edaran, kelima, surat undangan, keenam, surat tugas, ketujuh, surat kuasa, kedelapan, surat pengumuman, kesembilan, surat pernyataan, kesepuluh, surat keterangan, kesebelas, berita acara. Baiklah, saat ini saya akan memberikan contoh surat dinas dan mengkritik kesalahan dalam surat dinas tersebut. Seperti kita perhatikan dalam surat dinas tersebut tentang undangan rapat untuk perangkat desa Tondai 1 dan Satuan Keamanan Hansip atau Linmas. Baiklah, mari kita perhatikan kesalahan pertama. Yang pertama terdapat di tanggal surat. Seperti kita ketahui, tanggal surat merupakan salah satu komponen pembuka surat. Tanggal surat memuat tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan kota tempat pembuatan surat tidak perlu ditulis karena nama kota sudah terlihat pada kepala surat. Tanggal dituliskan dengan angka Arab, misalnya 5 bukan 05. Kemudian kita perhatikan juga ada kesalahan dalam nomor surat. Seperti kita ketahui, nomor surat ada 3 komponen yang ada pada bagian ini, yaitu nomor urut surat, kode instansi, dan admin, bulan dan tahun pembuatan. Aturan penomoran ini mengikuti petunjuk yang berlaku di setiap instansi atau lembaga. Kemudian ada kesalahan juga dalam lampiran surat. Seperti kita ketahui, lampiran surat yaitu surat yang melampirkan sesuatu, misalnya kwitansi, brosur atau fotokopi. Dalam bagian surat perlu dituliskan lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran mengungkapkan jumlah sesuatu yang dilampirkan, menyertai surat utama, bukan apa yang dilampirkan. Kemudian juga ada kesalahan dalam salam pembuka. Seperti kita ketahui, salam pembuka merupakan bagian dari tubuh surat. Salam pembuka yang biasa digunakan dalam surat resmi adalah dengan hormat. Apabila salam pembuka ini digunakan, salam tersebut ditulis dengan huruf kapital hanya pada bagian awalnya. Akhir salam ini diberi dengan tanda koma. Dalam surat bentuk resmi atau official style, salam ini tidak lazim digunakan. Kemudian, ada juga kesalahan pada paragraf inti. Seperti kita ketahui, paragraf inti, hal yang harus dicermati setelah kata pada tidak dibenarkan menggunakan titik 2, karena kalimat yang mengikutinya bukan termasuk rincian. Kemudian, ada juga kesalahan dalam nama dan NIP. Seperti kita lihat dalam kesalahan tersebut, ada di nama tidak disertakan koma dan juga garis bawah. Nah, setelah kita perbaiki, kita bisa melihat yang salah dan sudah benar. Sekian dari materi dan contoh saya ucapkan terima kasih.